Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jabal Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, diberikan hidayah, diberikan inayah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kajian hari ini dalam waktu sekarang sudah 4.41, kita selesai jam 5.30 mestinya. Ya, kalau memang ada penambahan waktu nanti kita akan sesuaikan. Pagi hari ini kita akan mengkaji atau membahas kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Bulan yang lalu kita sudah membahas Nabi, masih ingat? Nabi apa? Nabi? Oh, itu sudah lama Idris. Berarti ini baru hadir lagi nih. Nabi Lut, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, itu kan anak-anak TK itu yang ini. Jadi hari ini kita akan belajar, akan mentadabburi dari kisah sejarah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kita ulang lagi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Sudah 8. Berarti kajian kita sudah 8 bulan tuh ya. Dipotong kemarin Covid. Baik Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang akan coba kita bahas beberapa ayat, tapi saya ingin tampilkan ayat 54 dan 55 di surah Maryam, surah ke-19. Silakan disimak. Insyaallah yang tidak pegang Quran ini sudah hafal Quran di luar kepala semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. Saya bacakan artinya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam kitab, kitab Al-Quran,
Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan juga seorang nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membincang tentang Nabiullah Ismail. Langsung saja kita ke poinnya biar tidak terlalu panjang. Sebulan yang lalu itu membahas tentang Rabiul Awal hampir setengah jam. membahas tentang makna Rabi' saja. Ini biar agak masuk ke poin-poin intinya, kita masuk saja langsung ke kajian. Tapi sebelum itu kita berdoa kepada Allah, semoga yang sakit Kang Jamil dan keluarga sudah sehat semua. Alhamdulillah. Ahli masjid itu insyaallah ditolong oleh Allah. Yang sehat, yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Keluarga, sahabat, tetangga jauh yang sedang berbaring di rumah maupun yang berada di rumah sakit, semoga Allah sempurnakan dan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Yang sudah wafat, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Siapapun itu, anak-anak kita, keluarga kita, wabil khusus kedua orang tua kita kirimkan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah luaskan kuburnya. Kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan para salihin, dan mudah-mudahan nanti berkumpul di surga bersama kita nanti. Yang masih hidup kita ini, yang masih diberikan kesempatan, semoga Allah dan kita terus berupaya istiqomah dalam ketaatan. Berapa banyak orang yang diberikan panjang usianya tetapi tidak istiqomah dalam kebaikan. Buat apa? Umatnya Nabi Nuh juga ribuan tahun, ratusan tahun usianya. Begitupun umat-umat Nabi ratusan tahun. Buat apa kalau tidak taat kepada Allah? Buat apa kalau hanya maksiat kepada Allah? Maka kita berdoa, ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selipkan di antara doa-doa kita, terutama doa di waktu-waktu mustajab, waktu tempat pas kita sujud, ya, antara azan dan iqamah di hari-hari Jumu'ah, itu waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, kapanpun, dimanapun, kalau Engkau mewafatkan kami, kalau Engkau memanggil kami, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam menggapai, memegang kalimat la ilaha illallah, ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulas tentang kata Ismail seperti biasa. Kalau kita membuka Mu'jam al-Mufahras li Alfadhil Qur'anil Karim karya Syekh Fuad Abdul Baqi. Jadi kalau kita mau mencari kata-kata atau kosakata, ya,
Misalnya Ibrahim ada berapa kali dalam Al-Quran? Nah, tinggal buka saja kamus tadi itu. Namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quranil Karim karya Syekh Fuad Abdul Baqi. Nah, termasuk kata Ismail itu terulang 12 kali di dalam Al-Quran. Ada di surah Al-Baqarah ayat 125, 127, 133, 137, 140, surah Ali Imran ayat 84, surah An-Nisa ayat 163, surah Al-An'am ayat 88, surah Ibrahim ayat 39, surah Maryam tadi sudah saya bacakan ayat 54, surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 85 dan surah Shad ayat 48. Nah, itu 12 kali terulang di dalam Al-Quran kata Ismail. Ketika kita membincangkan Ismail, ini erat kaitannya dengan nabi sebelumnya yang sudah kita bahas, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga nasab dari Nabiullah Ismail itu tercatat di sini, Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abar bin Saleh bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matawailah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Sis bin Adam alaihi salatu wassalam. Tuh silsilah itu. Nah, Kang Ustadz Jamil hafal nggak silsilah sampai 7 keturunan? Nah, mestinya kita coba cari itu ya. Makanya kalau dalam kitab-kitab itu selalu tuh ya, sampai Asy-Syafi'i itu bukan nama aslinya itu ya, Imam Syafi'i, ya Imam Hambali. Ada yang menisbahkan kepada kota, ada yang menisbahkan kepada tempat dia lahir. Misalnya Imam An-Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Ya. Nah, begitu silsilahnya. Mestinya kita sampai 7 keturunan paling tidak harusnya tahu, ya. Jadi Pak Jamil bin siapa sampai 7 keturunan. Jadi kalau kita urut-urut sampai juga kita ke Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ya, itu bisa didaftarkan ke Robitoh, bisa disebut Habib kita. Lagi rame sekarang itu, masya Allah ya, baru diturunkan itu baliho-balihonya. Iya ya. Allah ya dah, kita nggak ngurusin yang begitu-gitulah. Kita doakan saja mudah-mudahan Indonesia aman, bebas dari maksiat-maksiat yang jelas. Ada yang dakwahnya sejuk kayak Agim, kayak Ustadz Yusuf Mansur, ya. Biarkan. Ada juga yang perlu tegas seperti Habib Rizik. Kalau nggak ada yang model begitu, waduh bahaya juga. Jadi seimbang, jadi biasa sajalah. Yang di pemerintahan, yang di aparat biasa saja. Semuanya ingin menegakkan keadilan ya. Baik, perkiraan hidupnya antara 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Ya, sedangkan perkiraan diturunkannya Nabiullah Lut itu 1850 sebelum Masehi. Jadi 1850 ke 1900, hampir hanya 100 tahun berbedanya dengan Nabiullah Lut. Nabiullah Lut umatnya dihancurkan oleh Allah akibat apa? Sodom. Dengan apa? Turunnya batu kerikil yang menimpa, yang membumi hanguskan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi dari Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Nabiullah Lut selalu begitu. Beriman, tadinya kafir semua, lalu kemudian diturunkan Nabi beriman. Oh, mana yang beriman, mana yang tidak? Yang beriman diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh dengan generasinya. Selesai Nabi Nuh, Nuhnya meninggal, kemudian muncul lagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Diutuslah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Diutus Nabiullah Ibrahim, Lut dan seterusnya. Nabiullah Lut yang durhaka kepada Allah di bumi hanguskan oleh Allah, yang beriman kepada Allah dibiarkan. Lut meninggal, wafat,
lalu kemudian umatnya kembali berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diutuslah kemudian Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Nanti berlaku terus begitu sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke ayat yang tadi sudah saya baca. Di ayat 54 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ismail. Ceritakan wahai Muhammad. Ini ayat Quran yang membincang salah satu isi Al-Quran itu tentang qasas, tentang sejarah. Ada 5 aspek kalau kita berbicara Al-Quran. Ini yang pertama berbicara tentang akidah, berbicara tentang ibadah, akidah, ibadah, muamalah, wa'ad, wa'id, janji dan ancaman, dan yang terakhir tentang tarikh, tentang sejarah. Jadi 5 aspek ini menurut Syekh Muhammad Abduh, 5 aspek yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu aspeknya adalah aspek sejarah, aspek tarikh. Ya, termasuk juga di dalamnya sejarah tentang Nabiullah Ismail. Kata Allah, wadhkur, sebutkan, ceritakan, dongengkan itu, sampaikan itu cerita tentang Nabiullah Ismail. Ada di dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Bahwa Nabiullah Ismail itu seorang yang benar janjinya, seorang rasul, seorang nabi, ya. Ini setali dengan Nabiullah Muhammad yang bergelar Al-Amin. Nabiullah Ismail juga dikenal di sini sadiqul wa'd, benar janjinya. Jadi orang yang lurus itu orang yang jujur, shadiq. Beberapa pekan yang lalu saya menyampaikan di Satukan Soft Indonesia di TVRI, saya sampaikan temanya tentang kejujuran. Ada saya menyitir hadis Rasulullah, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum, hendaklah kalian, kita semua ini, saya, Bapak-Ibu sekalian, bisidqi, dalam memegang teguh kejujuran. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya pangkal dari kebaikan itu adalah ujungnya jujur, shadiq, ya. Lalu kemudian shadiq itu atau kejujuran itu akan mengantarkan fa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, ini dia. Kejujuran pada akhirnya mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita lalui itu Bapak-Ibu sekalian, ya. Ada jujur, siddiq, ya. Lalu kemudian tingkatan ke atasnya adalah albir. Dengan jujur kemudian kita akan diberikan kebaikan. Jangan mengharap kebaikan kalau kita belum jujur, ya. Jangan kita mengatakan jujur kalau belum kita berlaku baik. Dan jangan mengharap surga kalau kita belum baik dan kita belum jujur. Nah, itu pangkalnya, ya. Begitupun dengan kadzib, hati-hati sebaliknya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jadi pangkal keburukan, kebusukan kita itu karena al-kadzib, kebohongan. Dan pada akhirnya wa innal fujur yahdi ilan nar. Kita masuk neraka karena kita al-fujur, melakukan fahisyah. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Hampir semua nabi, semua ayat yang berbicara tentang Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, termasuk Ismail, selalu yang diajak adalah u'budullah, menyembah Allah. Termasuk umat Nabi Muhammad, ya ayyuhan
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, u'budullah, terus menyembah Allah, jangan sampai lepas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Kerja kita ke tempat kerja ibadah, berumah tangga kita itu juga ibadah. Ya, apapun yang kita kerjakan semata-mata diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Jangan tinggalkan salat. Ya'muru ahlahu bis salah, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat, ya. Lalu kemudian waz-zakah, tunaikan zakah, wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia seorang yang ridha di sisi Allah, seseorang yang diridhoi di sisi Allah. Baik, kita masuk coba ke Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Bapak dari Nabiullah Ismail siapa? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim monogami atau poligami? Apa ibu-ibu kita harus singgung sedikit. Poligami apa monogami? Poli, ya. Siapa istrinya? Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan putra namanya Ishak, terus ke Yakub, terus kemarin kita sudah bahas itu, ya. Lalu dari Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail. Di sini kita akan mulai pangkalnya Bapak sekalian. Kalau nggak begini nggak seru kadang-kadang. Ya, ini setingkat Nabi ya Bu. Saya kan ibu-ibunya banyak di belakang, ya. Setingkat Nabi. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Kemudian Siti Sarah punya anak namanya Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, begitu Hajar punya anak, mulai ada kecemburuan. Siapa yang cemburu? Istri dari Nabiullah Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Jadi kalau ada yang cerita poligami di satu rumah kan, ya kalau berhasil bagus itu. Saya menyaksikan sendiri, ya, Ustaz Arifin bisa menempatkan istrinya misalnya, ya. Ya. Ini Nabi. Nah, ternyata Siti Sarah itu kira-kira cemburu bahasa sekarangnya, ya. Ya, kalau tidak kurang tepat bahasanya mohon nanti saya diluruskan. Sehingga minta kepada Nabiullah Ibrahim, tolong dong Sarah ini jangan deket-deket sama saya, kira-kira. Padahal yang minta menikahi Siti Hajar siapa? Yang minta yang diminta adalah istri pertamanya. Alasannya kenapa? Karena waktu itu belum diberikan keturunan. Ya. Siti Hajar ini siapa dulunya? Seorang budak, memang begitu ceritanya, ya. Jadi ketika Ibrahim di Mesir, tinggal di Mesir, lalu kemudian Siti Hajar ini, masya Allah, ya, Siti Sarah ini, masya Allah, cantik. Jangan dibayangkan bagaimana itunya, ya. Ini di masjidnya cukup sampai cantik saja, ya. Lalu kemudian disenangi oleh raja di Mesir ketika itu. Disenangi, sehingga karena senang si raja ini, lalu kemudian bagaimana
kalau sekarang tuh menggosipin ya. Digosipin tuh bagaimana ceritanya Ibrahim pisah dengan Siti Sarah ya. Segala macam digosipin, dikipasin. Jadi zaman dulu sudah ada itu ya. Ya ibu-ibu hati-hati, bapak-bapaknya dipegangin ya. Yang bapak-bapak juga hati-hati istrinya, Masya Allah. Maka ada istilah sekarang itu apa, yang perebut laki-laki, perebut perempuan itu ibu-ibu. Wah, hati-hati. Ada pelakor, kata ibumu jangan pelakor aja dong. Ada juga pebinor katanya gitu. Masya Allah. Dan itu ditampilkan di TV, ya Allah. Ya, reality show begitu itu. Nah, itu ya sudah, terus kemaksiatan. Singkat cerita, gosip itu tidak benar. Akhirnya kemudian singkat cerita, raja itu memberikan budaknya. Budak itulah yang bernama Siti Hajar, diberikan kepada Ibrahim ya sebagai permintaan maaf, kira-kira gitu. Sebagai permintaan maaf dan sekaligus permintaan dari Siti Sarah karena sudah lama tidak mempunyai anak, diminta. Oh, ada yang begitu bapak-bapak. Jadi ini istri pertamanya yang minta, "Pah, kira-kira sudah lama kita tidak mendapatkan anak, tidak mendapatkan keturunan. Aku ikhlas dan ridho papa untuk poligami." Kira-kira begitu, saya membahasakannya dengan bahasa gampang biar mudah dicerna. Akhirnya menikahlah itu, ya, menikahlah Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar, ya. Lalu kemudian dari Siti Hajar dengan Nabiullah Ibrahim kemudian melahirkan putra namanya Ismail. Di mana ketika itu lahirnya atau di kecilnya Ismail itu di Palestina. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim itu di 3 tempat, di Palestina, lalu kemudian hijrah ke Mesir, kita sudah bahas sebelumnya, nanti bisa lihat di YouTube-nya, apa nama channelnya, Ustaz? Masjid Jar. Nah, silakan itu dilihat kembali. Kayaknya viewernya masih segitu-gitu aja. Belum dibagi-bagikan nampaknya ya. Lalu kemudian hijrah ke Mesir karena di Mesir tidak cocok ya, lalu kemudian kembali lagi ke Palestina. Maka Palestina itu disinggung di ayat, misalnya saya coba buka di surah As-Saffat, bukan di As-Saffat, di surah sebentar ya, mana tadi ya, di surah Al-Maidah ya, ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan cerita Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Ayat 21, Ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Tanah suci di sini al-muqaddas. Jadi selain tanah suci ada di Makkah, Madinah, Al-Quran juga menggunakan Al-Muqaddas, tanah suci, bahasanya tanah suci untuk kota Palestina yang sekarang masih terus disengketakan oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Allah memujinya dengan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci ya. Bumi atau tanah Palestina yang disucikan, yang telah ditentukan bagimu ya, allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin,
dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Maka di surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jadi masjid yang disebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maka pantas kata Nabi, tidak termasuk jalan-jalan kita nih yang sudah ke Eropa, yang sudah ke Amerika, yang sudah kemana-kemana, ke belahan bumi. Saya sudah 50 negara Ustaz, wah hebat. Saya sudah 30 negara Ustaz, oh hebat. Tapi kata Nabi, belum dianggap jalan-jalan, belum dianggap bepergian kalau kita belum mendatangi 3 kota suci. Apa 3 kota suci itu? Makkah, Madinah, Palestina. Maka kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 seperti sholat di tempat yang lain. Masya Allah. Salat kita di Masjid Nabawi di Madinah, maka kita sama seperti salat 1000 rakaat. 1 rakaat dihitung 1000 rakaat di tempat yang lain. Salat kita di Palestina di Masjidil Aqsa sama seperti kita salat 500. 1 rakaat dihitung 500 rakaat di tempat yang lain. Allahu Akbar. Ada yang sudah ke Makkah, Madinah? Insyaallah sudah semua ya. Yang belum, ya kita berangkat memenuhi panggilan Rasulullah seperti yang disabdakan Nabi. Yang belum ke Palestina, ayo ke Palestina. Mestinya tahun ini saya diagendakan ke Palestina bawa jamaah, karena Covid tidak jadi. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke cerita tadi. Sampai mana tadi ceritanya? Poligami. Siti Hajar ya. Dari karena ada kecemburuan tadi Bapak sekalian dimuliakan Allah, dan istri kedua Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ternyata langsung diberikan keturunan. Gimana rasanya? Sakitnya tuh di sini kata ibu-ibu. Ya. Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar begitu menikah diberikan keturunan, namanya Nabiullah Ismail. Nah, karena ada keturunan inilah, ya entah tepat atau tidak bahasa saya kecemburuan ini. Yang jelas dalam sejarahnya begitu, tidak mau lagi melihat Siti Hajar bersama-sama di Palestina. Udah, kata Siti Sarah, jangan di sini deh. Enyah saja dari penglihatannya kira-kira. Enggak suruh cerai, enggak, tapi jangan di sini deh. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kenal Wasyi enggak ketika perang Uhud? Kenal Wasyi enggak? Kenal enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak ya, Wasyi kan ya. Kalau kenal di mana? Wasyi itu yang membunuh Sayyidina Hamzah atas perintah dari Hindun. Hindun itu dulu orang tuanya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, sehingga bagaimana caranya? Siapa orang yang ahli di bidang strategi memanah, strategi untuk membunuh, ya. Maka dapatlah Wasyi. Akhirnya Wasyi membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah terbunuh. Bahkan bukan berhenti sampai di situ, ketika perang Uhud dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicincang-cincang sampai dimakan oleh Hindun. Saking geramnya itu. Nah, satu ketika Wasyi ini masuk Islam Bapak sekalian. Masya Allah, betapa Nabi marahnya ketika itu.
Sampai-sampai ditegur oleh Allah itu di surah Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak di jalan Allah baik keadaan lapang maupun sempit, baik keadaan susah maupun senang, baik sedang kaya maupun keadaan miskin. Terus aja infak. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Nah ini wal kadhiminal ghaidh, tahan amarahmu. Orang-orang yang bertakwa itu tipologinya adalah mampu menahan amarah. Nah, ayat ini adalah teguran Allah kepada Nabiullah Muhammad yang marah luar biasa kepada wasi ini, bahkan bersumpah pengen membalas itu. Ya, maka ditegur Allah, wal kadhiminal ghaidh, tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, maafkan. Wah, indah sekali dalam Islam, maafkan. Enggak usah kita minta maaf. Sebelum minta maaf, orang-orang pribadi muslim memaafkan kesalahan orang lain. Maka hatinya sehat, ya, jantungnya sehat, detak jantungnya sehat, tensinya enggak tinggi terus karena sering memaafkan orang lain. Biarpun dia musuh, terus dimaafkan. Masya Allah. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Nah, begitupun dengan Siti Hajar. Siti Hajar akhirnya diminta oleh Siti Sarah untuk pergi kemana kayak gitu. Nggak ada tujuan di manapun, ya. Baru kemudian setelah Allah berikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim, baru kemudian Siti Sarah dan anak yang masih nyusu. Kalau masih menyusui antara ya sampai 2 tahun masih menyusui itu Ismail. Masya Allah. Dari Palestina sampai ke Bakkah ay Makkah. Ada yang ngitung nggak dari Palestina sampai ke Makkah itu berapa kilo? Dan jangan dibayangkan pakai pesawat terbang. Jalan kaki. Allahu Akbar. Begitu sudah sampai Mekah, Nabiullah Ibrahim ninggalin tuh si Ismail kecil sama Siti Hajar. Kira-kira kalau ibu-ibu digituin tuh gimana perasaan hatinya? Masih kecil, ya. Karena atas permintaan Siti Sarah, jangan lagi di sini, jangan lagi tinggal di rumahku, jangan lagi kira-kira terlihat olehku. Ya, mungkin karena faktor kecemburuan tadi. Akhirnya dibawalah karena arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dibawalah Ismail dengan istri keduanya Ibrahim yang bernama Siti Hajar ke lembah yang namanya dulu bernama Bakkah. Bakkah itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jangan dibayangkan seperti sekarang. Gak ada tandus, kering, kerontang, gak ada penduduk, panas, padang pasir tuh, bayangkan. Loh, udah sampai sono, bahasa Betawinya, udah sampai sono Ibrahim, pulang aja ninggalin. Sampai akhirnya dikejar-kejar oleh Siti Hajar. Bang, kira-kira kalau bahasa kitanya, "Pak, kenapa mau meninggalkanku?" Masya Allah. Ini kan saya nggak tahu nih wilayah mana, begitu panas begini, nggak kasihan nih sama anak kita, kira-kira nggak kasihan. Ini Ismail anak kita. Kira-kira kalau bahasa ibu-ibu ya, Ismail nggak juga menggubris, nggak juga tidak menghiraukan. Sampai kemudian keluar kata-kata nih hebatnya ya, Bapak Ibu sekalian, keluar kata-kata dari Siti Hajar. Apakah ini perintah Allah? Nah, ketika titik yang harusnya sudah tek gitu. Apakah ini perintah Allah? Nah, kata Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Dan hebatnya keluar dari mulut Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, aku rela, aku ridho tinggal di sini. Silakan engkau balik lagi, susul istri pertamamu. Woi. Ini ada yang begini?
Subhanallah. Aman ini dunia, nggak perlu lagi bertengkar-tengkar. Wah, bapak-bapak senang sendiri. Begitu ceritanya. Ini adalah perintah Allah. Ya. Daripada abang melakukan hal-hal tercela, maka inilah jalan terakhir abang poligami. Nggak begitu. Masya Allah. Poligami itu bapak-bapak sekalian, mengutip guru saya Profesor Quraisy Shihab, poligami itu kalau kita naik pesawat bapak sekalian, ya, ada pintu darurat nggak? Ada pintu darurat nggak? Coba jawab ini bapak-bapak kok ada. Yang kenceng dong. Ada. Tenang ibu-ibu. Ada pintu darurat. Ada nggak pengen lagi aman, pintu daruratnya dibuka? Saya mau buka pintu darurat. Ada nggak yang begitu? Kagak ada. Tapi dipakai nggak pintu darurat itu? Dipakai dalam keadaan namanya juga darurat. Nah begitu juga poligami. Masuk akal? Masuk akal. Begitu ya kira-kira, mengutip dari guru saya ini ya. Boleh setuju boleh tidak ya. Kembali lagi ke Siti Hajar. Masya Allah, dalam kondisi tertentu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Siti Hajar harus rela, ikhlas, ridho, asal itu perintah Allah. Siap ibu-ibu? Bapak-bapak kok jawab? Ini bapak-bapak yang semangat. Pak, asal itu perintah Allah, saya ikhlas dan ridho papa. Berat ini. Karena berat memang pahalanya surga. Ustadz, kan masih banyak jalan menuju surga. Iya betul itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cerita begini nggak habis-habis ini ya. Lanjut lagi. Karena sudah ridho hatinya, sudah ikhlas hatinya, maka Allah membalas kebaikan itu. Tuh Bapak Ibu sekalian, nih catat nih. Ibu-ibu sudah ridho. Kadang-kadang Masya Allah ya saya termasuk ini mengingatkan saya pribadi. Nak, kalau bukan karena papa kamu gak jadi apa-apa. Masya Allah, mengecilkan Allah. Nak, kalau bukan karena mama kamu gak jadi anak yang begini. Allah, bukan karena hebatnya kita Bapak Ibu sekalian. Kita doktor, profesor, doktor, apapun jabatannya, direktur, bukan kita yang memuliakan, karena kita dimuliakan oleh Allah. Ini yang benar. Terlalu banyak dosa-dosa kita. Kalau Allah tidak menutup topeng-topeng kita, topeng saya, seolah-olah saya ini hebat, seorang ustadz. Padahal karena Allah yang sayang kepada saya, menutupi keburukan saya, menutupi keburukan kita semua. Maka terlihat mulia. Kang Haji Jamil, Bapak Ibu sekalian, kelihatan mulia di depan orang lain. Kenapa? Allah yang memuliakan. Apa balasan Allah? Ini hebatnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika ikhlas hatinya, ketika ridho hatinya, terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu bekal yang dibawa dari Palestina ke Bakkah, ke Makkah itu. Panas terik, anaknya nangis. Disinilah peran Allah ketika dalam kesusahan. Ketika dalam kesusahan itu kita masih mengingat Allah, masih berpegang teguh kepada Allah. Meskipun lari antara bukit Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, Sorfa, Marwa, Safa, Marwa. Berhenti di Marwa mencari air. Safa, seakar kata dengan suf. Suf itu maka orang sufi, itu sufi tasawuf, penganutnya namanya sufi. Ya, seakar kata dengan sofa tuh. Sofa itu artinya kelembutan, lembut seperti sutra, itu suf. Maka mulai hati kita dari hati yang lembut.
Lalu kemudian berhenti di Marwah. Marwah itu seakar kata dengan muruwah. Muruwah itu menjaga harga diri, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muruwah, Marwah. Maka dalam peristiwa haji ada Arafah. Arafah itu uruf. Ya, uruf menyatu, tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat dalam bahasa tasawufnya. Allah. Oh. Ya. Sofa Marwah 7 kali putaran. Mulai dari bukit Sofa sebelah sini ya. Sofa, Marwah, Sofa. Berapa tuh? 2 ya. Ada jamaah saya tuh Sofa, Marwah, Sofa lagi dihitung 1. Wah ya gempor gitu. Begitu 14 putaran dia mundur lagi. Ya, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Sofa Marwah 4, Marwah Sofa 5, Sofa Marwah 6, Marwah Sofa. Berhenti di Sofa. Berhenti di Marwah. Ya, berhenti di Marwah. Muruwah tadi itu. Maka di situ ada peristiwa keajaiban. Si bayi yang sedang menangis menghentakkan kakinya, didatangi oleh malaikat Jibril, hentakan kakinya itu melahirkan namanya Zam-Zam. Zam-Zam itu bahasa kitanya kumpul, berkumpul itu air, ya. Zam-Zam. Zam-Zam. Maka disinilah letaknya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Buah dari keikhlasan, buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari keridhaan kepada suami, keridhaan kepada Allah, maka Masya Allah diberikan keberkahan dengan adanya Zam-Zam. Maka penduduk yang lain pun datang ya untuk tinggal di situ. Sekarang Masya Allah Mekah lebih bibakkata mubarakah. Dari 14 abad yang lalu Quran sudah berbicara demikian. Bibakkata mubarakah, Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih waktunya Kang Jamil? Sebentar lagi. Berapa? 10 menit. Oke, saya tambah 5 menit ya untuk materi ini. Nanti setelah itu kalau ada tanya jawab. Sebelum waktu syuruk itu jam 5.30 kalau nggak salah. Sekarang karena jam 4.5 menit waktu subuhnya ya. Biar kita dapatkan juga syuruknya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail kan sudah waktu cerita tentang Nabiullah Ibrahim ya. Jadi sudah selesai itu. Disembelihnya di Mina ya. Jadi di Mina di gunung itu ada apa namanya? Prasasti kecil. Disitulah persis sebagai tanda Nabiullah Ibrahim menyembelih dari Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Ke Mina, lihat tengok sebelah kiri, nanti ada menara kecil. Nah di situ menara seperti di Jabal Rahmah, cuman lebih kecil lagi. Nah, persis di situ. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tambahkan juga cerita ini dari hadis dari Bukhari, Imam Bukhari. Satu ketika Ibrahim tetap tinggal di Palestina. Sebelum ke situ, Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dengan ibunya Siti Hajar. Nah setelah itu nih kabar gembiranya ibu-ibu sekalian, maka kalau ada yang belum punya anak, kalau kita mau belajar dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini, ya boleh dicontoh boleh tidak lah ya, takutnya ini sensitif soalnya. Begitu ada anak kedua, istri kedua lalu punya anak, nggak lama dari itu Siti Sarah pun diberikan keturunan oleh Allah yang bernama Ishak, terus Yakub dan seterusnya ya. Kita sudah bahas itu anak-anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim pulanglah ke Palestina, sehingga satu ketika ya Ibrahim datang lagi ke Mekah. Ya, ketemu mana cari-cari di mana rumahnya Ismail.
Jangan bayangkan seperti sekarang ya, tinggal telepon, video call ya, WhatsApp call dan seterusnya, Skype dan seterusnya, Zoom. Kalau sekarang mungkin ada Zoom meeting gitu ya, kalau dulu nggak ada. Jadi Nabiullah Ibrahim pengen cari itu Ismail kemana, rumahnya, akhirnya ketemu, ya rumahnya ketemu. Yang ada adalah istrinya saja. Nah istrinya tanya kemana Ismail? Ini betul rumahnya Ismail? Iya Ismail. Nabi Ibrahim sudah tua, sudah sepuh ya. Iya ini Ismail. Kemana Ismail? Lagi keluar. Kemana? Berburu. Kira-kira gitu. Berburu. Gimana keadaan Ismail dan kamu? Padahal itu nggak tahu itu mertuanya ya. Oh, anak istrinya Ismail yang pertama didatangi oleh Ibrahim ini ngeluhlah ya begini kekurangan ini, kurang syukur lah kira-kira, ya kurang syukur, nggak bahagia lah begini begitu begini begitu. Nah ini hati-hati juga bagi pasangan-pasangan ya, jangan ceritakan kepada orang lain, itu pesannya tuh Kang Jamil nih kencang suaranya. Ya jangan ceritakan ya. Lalu ya udah gini aja deh, kira-kira gampang singkat cerita. Tolong sampaikan kepada Ismail, tolong ganti itu palang pintu rumahmu. Ya kira-kira gitu. Lalu pulanglah Ibrahim ya. Pulanglah Ibrahim, datanglah Ismail, ceritalah istrinya. Tadi ada kakek-kakek datang. Cirinya begini-begini, aku cerita begini-begini kekurangan kita dan seterusnya ya, ya kejelekan-kejelekan, ceritain itu. Lalu ada pesan, apa pesannya? Ganti palang pintu dari rumah kita, katanya suruh ganti. Oh itu bapakku, itu nabi, itu rasul, dialah Ibrahim, kira-kira gitu ya. Lalu kemudian pesan itu adalah mengganti palang pintu, artinya mengganti istri ya, karena cerita model begini. Akhirnya cerailah itu. Begitu, ini riwayatnya sahih kok hadisnya ya. Nanti nggak percaya lihat di Sahih Bukhari. Nah akhirnya Nabiullah Ismail cerailah dengan istri yang model tadi yang pertama itu ya. Ibrahim pun pulang ya. Satu ketika datang lagi, sementara Ismail sudah berganti pasangan ya. Nah pasangan yang kedua ini begitu Ibrahim datang ketemu istrinya lagi ya, bertanya-tanya, ternyata ini rumahnya Ismail, betul ini rumahnya Ismail. Kemana Ismail? Ismail lagi keluar, lagi pergi berburu ya. Dia cerita keindahan-keindahan rumah tangganya, dia cerita kehebatan Ismail, dia cerita bagaimana beribadah kepada Allah, yang menyembah Allah, orang menjadi orang taat dan seterusnya. Ya, maka kata pesan lagi tuh Nabiullah Ibrahim, pertahankan palang pintunya. Ya, gitu. Pulanglah Ibrahim, datang Ismail. Tadi ada kakek-kakek datang, ya, cerita begini, tanya tentang kamu kira-kira. Lalu kemudian pesannya pertahankan palang pintu. Apa itu maksudnya? Oh maksudnya adalah pertahankan istri yang model ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Tentu banyak sekali cerita-cerita yang tidak bisa kita sampaikan dalam satu kesempatan saja, tetapi karena memang waktu ya kita mengejar, mudah-mudahan selesai sampai 25 nabi, paling tidak kita tahu poin pokok dari cerita dan apa yang bisa kita ambil dari cerita dari nabi dan rasul itu. Wallahu a'lam bissawab. Bagi jemaah yang akan menyampaikan pertanyaan, membuka pertanyaan dua, agar kita nanti dapat secara langsung. Yang kedua, kami persilakan yang akan menanyakan. Silakan jika ada, kalau tidak ada kita cukupkan, kita sholat syuruk. Ada? Oh ada. Seperti biasa. Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz menyinggung masalah sidik. Itu kan warisan para nabi ya, untuk umat
manusia diimplementasikan dari dulu sampai sekarang, orang yang sidik itu selalu banyak musuh. Apakah ini memang sudah garisnya atau memang teori konfliknya gimana nih? Sehingga dia tidak merasa nyaman karena memang tidak punya dukungan dari lingkungannya, apa dari keluarganya, sehingga dia merasa sendirian. Ya, seperti itu ininya apa? Cara mengatasi menjadi orang jujur itu seperti apa? Baik. Langsung. Masih ada lagi? Terus aja dulu. Kalau ada dua atau Ada satu lagi. hanya cukup satu? Ini langsung dilihat. Baik. Saya teringat dengan ayat, mohon disimak ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mudah-mudahan ini pas nih dalam rangka menjawab tadi yang ditanyakan. Allah mengilhamkan fujuraha, kejelekan, keburukan dari, maaf ya sebelum ke situ, manusia atau kita ini lebih taat dari iblis nggak? Dulu. Atau iblis itu setara nggak dengan malaikat dulunya? Dulu setara. Masya Allah ya, taatnya kepada Allah. Kenapa iblis dikutuk oleh Allah? Karena dua, aba wastakbaro, enggan dan takabur, ya, takabur. Sehingga ada yang menafsirkan itu ya, boleh setuju boleh tidak ini. Jadi begini tafsirannya itu. Iblis itu makhluk Allah yang juga taat luar biasa sama Allah. Nah, menjadi musuh Allah atau dikutuk oleh Allah, diturunkan dari surganya Allah karena sudah berbicara tentang nasab. Ya, hati-hati ini ya. Saya seorang doktor ilmu Al-Quran dan tafsir, hati-hati. Saya direktur, saya keturunan darah hijau. Iblis lebih hebat dari kita, dikutuk oleh Allah, dijadikan asfala safilin, ya, keraknya api neraka, karena berbicara tentang nasab. Apa nasabnya? Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Itu silsilah enggak? Silsilah, nasab tuh. Hati-hati, aku Habib, aku Sayyid, aku profesor, aku ini, aku itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fujur. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan kenapa Allah tidak mendahulukan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi yang Allah sebutkan adalah fujur dulu. Artinya bahwa potensi syaitan di dalam diri kita, di dalam bisikan kita jauh lebih kuat daripada ketakwaan. Ketika ada kebaikan, termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang pemberani, orang-orang yang nyikatin itu diskotik, nyikatin orang-orang yang korupsi, maka itu menjadi musuh. Sunnatullah itu ya. Dalam pepatah itu, kalau tidak ingin diterpa oleh angin yang kencang, cukup saja engkau menjadi rumput. Tidak diterpa oleh angin yang kencang, tetapi rumput diinjak-injak. Semakin menjulang, semakin tinggi posisi apapun, jabatan tertentu, termasuk juga semakin tinggi memperjuangkan kebenaran,
maka semakin kuat, semakin kencang anginnya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Masih ada? Ya, saya tidak. Silakan. Iya. Ya. Baik. Yang pertama apa atau kenapa, apa hikmahnya kata tertentu yang banyak itu? Ya tentu banyak ya. Kalau kita buka Ulumul Quran, salah satunya di antara sekian yang banyak itu bahwa betapa pentingnya cerita tentang Ismail untuk kita tadabburi dan kita ya tentu ambil hikmah di dalamnya. Itu salah satu di antaranya. Tentang Muqaddas, betul tadi apa yang antum sampaikan, ini ceritanya tentang Nabi Musa. Konteks dari apa yang tadi saya sampaikan adalah bahwa ada tempat yang disucikan Allah yang menjadi juga tempat Ibrahim dan Ismail dalam lingkup sejarah cerita Nabiullah Ismail dan Ibrahim. Begitu kira-kira Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.